11 tahun Sonora FM Semarang. We're all begin again. Sonora FM. Halo Sobat Sonora, balik lagi di virtual live sharing bareng sama Grace Kantana. Dan sekarang saya sudah terhubung nih via Instagram live ya, di @sonora_Semarang. Kalau misalnya Anda pengen langsung lihat live-nya, boleh di sana. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan Mas Irfan Dasijati. Selamat siang Mas Irfan. Selamat siang, Mbak Grace ya? Iya bener, siang hari ini saya sudah bareng sama Mas Irfan Dasijati atau biasa dipanggil Mas Irfan ya. Beliau ini adalah dosen seni musik di Universitas Negeri Semarang. Bener ya Mas ya? Betul. Betul. Nah, ini tapi jarang-jarang loh saya ngelihat dosen yang masih cukup muda, yang mungkin kalau misal saya mahasiswanya, saya maunya ngambil mata kuliah itu doang Mas. Yang dosennya Mas Irfan doang. Itu tadi ada yang nyapa tuh mahasiswaku tuh. Ada yang nyapa itu mahasiswaku tadi. Waduh, tapi ya loh, kalau ini bukan mitos ya, ini faktanya adalah mahasiswa seni musik UNES tuh emang lumayan sih Mas. Saya pernah tuh punya gebetan. Lumayan apa? lumayan bisa dikebet. Anyway nih, jadi kalau misalnya mahasiswanya Mas Irfan mau nonton nih, bisa langsung di @sonora_Semarang. Kita lagi live Instagram gitu ya. Nah, Mas Irfan sendiri ini udah berapa lama sih Mas jadi dosen di seni musik UNES? Jadi dosen di UNES sejak 2013. Jadi 2013. sampai saat ini udah 7 tahun ya, udah 7 tahun, hampir 8 tahun. Nah. Berarti emang awalnya juga lulusan dari UNES juga dulu, S1-nya? Enggak Mbak, aku dari Jogja. Oh, oke. Jadi dulu ya S1-nya dulu aku di ISI Jogja. S1-nya. Tahu ya ISI ya? Institut Seni Indonesia. Dulu mau masuk situ nggak boleh. Gak boleh. Oh, gitu. Orang tua sedih. Jadi curhat. Oh, gitu, Jadi ya. S1-nya di ISI ngambilnya emang ambilnya musik, jurusan seni musik ya. Mayor minornya Mas? Kan biasa ada tuh kalau seni musik kan mayor minor ya ngambilnya ya? Maksudnya mayornya yang biola. konsentrasinya? Mayornya biola, konsentrasinya biola, minornya piano. Ya masih nyambung lah ya. Terus akhirnya dari S1 ISI? Dari S1 langsung. ISI aku ngelanjutin S2 dulu. S2-nya di UGM. S2 di UGM. Itu aku di Sekolah Pascasarjana ambil di pengkajian seni pertunjukan. Jadi lebih ke kajian seni, bidang kajian seni. Lebih ke teorinya ya, enggak? Ya, lebih ke teorinya sih. Jadi memang kalau S2 kan nggak ada praktek ya, jarang-jarang ada praktek maksudnya. Kalau di ISI ada, ISI itu S2-nya ada praktek, cuman kalau yang di UGM rata-rata teori semua. Gitu. Oke. Mas Irfan kan S1 di ISI Jogja. Iya. S2 di UGM juga Jogja. Kenapa nih ngajarnya kagak di Jogja aja? Kenapa ngajarin di Semarang? Pertanyaannya, ya kenapa? Ya karena pada waktu itu ada lowongan, memang ada lowongan. Jadi sebenarnya aku kemana-mana, Mbak. Sebenarnya aku sempat kemana-mana ya, sempat sebelum jadi dosen di Jakarta. Sebelum jadi dosen aku pengamen, main musik, main orkes sih, main orkes sama teman-teman alumni. Sama teman-temanku juga, maksudnya ada beberapa teman-teman yang di Jakarta tuh, yang di Erwin Gutawa Orkestra, terus di ADMS, itu juga rata-rata temanku juga, mereka teman satu angkatan, ada yang adik kelas, ada yang kakak tingkat gitu. Jadi dulu memang aku berawal sebelum jadi dosen lebih ke cita-citanya malah di awal itu aku jadi musisi gitu. Lebih ke seniman, lebih ke musisi, terus nggak tahu kenapa ada panggilan untuk menjadi seorang pengajar gitu ya. Asik. Padahal basicnya aku diisi kan murni ya, seniman gitu, tapi ada panggilan untuk jadi pengajar. Terus kebetulan memang tahun 2012 ada lowongan di UNES, ada lowongan untuk jadi dosen di UNES. Waktu itu dosen senior sih yang nawarin, terus akhirnya
oke lah coba daftar deh, coba daftar dan ternyata diterima gitu. Berarti saya layak untuk jadi Mm-mm. dosen gitu. Gitu. Asik. Oh, oh, berarti memang ya. Tapi emang ini ya, maksudnya kalau misal kita lihat juga orang-orang atau anak-anak yang memilih jurusan musik kan rata-rata kalau ditanya jadi taruh apa musisi kan bener kan Mas ya? Iya, Nggak memungkirin gitu loh. Bahkan betul, kalau betul, kita lihat betul. pun teman-teman UNES pun dari seni musik juga udah banyak nih yang jadi musisi yang bisa Hmm, dibilang ternama gitu kalau di Semarang dan juga di Jawa hmm, Tengah. Nah, hmm. Mas Irfan dulu kan Artis juga awalnya pengen malah jadi udah jadi artis. musisi. Iya, jadi artis kan Hmm. ada tuh ya. Ya kita sebut saja Iya, ada Darboy, ya kan? Darboy, Ada Hendra Kumbara, Hendra, wih, Hendra Hendra Kumbara, Gubara tuh. ya, Banyak loh. Sebenarnya kalau dibilang heeh. anak-anak UNES Banyak, kan banyak. potensial kayak gitu. Nah, tapi Mas kalau ke Mas Irfannya sendiri gitu. Tadi kan sempat bilang awalnya pengen jadi musisi. Pengen jadi musisi kenapa majornya ngambil biola? Orang kalau misal Ya pengen kan jadi jadi, musisi kan hmm, kalau misal jadi musisi maksudnya iya, yang kita di dalam pikiran kita di benak kita oh musisi itu anak band atau mungkin nyanyi atau apa gitu. Kenapa hmm, Mas Irfan milihnya biola? hmm. Iya karena musisi semua instrumen bisa jadi musisi, semua instrumen Betul. bisa jadi musisi, mau biola, iya. Hmm. Pemain biola kan juga juga bisa jadi musisi. Ya, contoh lah Bener. seperti beberapa artis ya, seperti Om Hmm. Oni and Friend itu, dia juga Hmm. seorang pemain biola dasarnya gitu. Dia juga seorang pemain biola, terus ya akhirnya mempelajari instrumen yang lain ya kayak gitar, saksofon gitu kan akhirnya terus memperdalam ilmu aransemen, membuat aransemen, lalu apa namanya bisa punya kelompok orkestra sendiri gitu. Hmm. Dan sebenarnya saya juga merasa walaupun saya juga sekarang ini dosen, ya saya juga merasa saya masih seorang musisi gitu dan saya juga ini ada teman-teman yang komen-komen ini juga beberapa Hmm. sering ngamen bareng gitu sama mereka gitu masih Oh, masih masih seniman lah. oke. Jadi nggak pure memang Masih. memang saya punya home base ya seorang seorang dosen mengajar dan di luar itu saya juga main ada Hmm. event-event ya, konser gitu. Kebetulan, kita juga bisa konser bareng sama mahasiswa berkarya berkarya bareng mahasiswa kayak gitu. Masuk katanya Hmm. Mas Asistoyo. Masuk. Ini juga musisi nih, Masuk. alumni Ya, UNES ya. ini. Oh, ternyata banyak ya alumni UNES ya juga Ya, mahasiswanya Mas Irfan yang join di IG ya. Anyway Mas Irfan, dulu pas sebelum sebelum memutuskan buat masuk di seni musik nih ya, itu emang basicnya suka main musik atau emang udah menguasai alat musik sebelum biola? oke. Jadi dulu saya hidup di keluarga musik karena papa saya juga alumni Mm-mm. musik dan seorang guru musik gitu kan. Terus aku Oke. sejak SD ya, sejak SD itu aku sudah diajarin musik, sudah diajarin main main keyboard gitu ya, main gitar, main drum. Ya walaupun memang memang belum belum detail ya, belum masih 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 dasar-dasar sih basic karena lah papaku ya. juga ngajar. Masih basic. Mm-mm. Terus lulus SMP itu aku ditawarin sekolah sama papaku ceritanya. Kamu mau masuk SMA Hmm. biasa, mau masuk sekolah STM gitu kan. Terus karena nilaiku jelek gitu ya. Nilaiku jelek aku SMP Karena ada nilainya jelek. pilihannya. Kamu karena kamu mau masuk SMA negeri yang favorit kan memang dulu ada sekolah favorit gitu ya. Kamu mau masuk sekolah Mm-mm. SMA favorit nggak masuk nilaimu gitu kan. Terus ya udah pilihannya apa? Mau masuk SMM Jogja, Mm-mm. mau masuk SMA biasa atau mau masuk STM. Terus aku mikir, aku memutuskan untuk ya udah aku masuk SMM gitu. Nah, kebetulan Oke. gini, Mm. saya waktu masa kecil keluargaku itu di Malang, Mbak. Jadi mama papa aku waktu itu SD SMP itu di Hmm. Malang gitu. Karena Mm-mm. apa namanya? Papaku guru di Malang ya, PNS di Malang. Terus ya udah Mm-mm. konsekuensinya kalau kamu mau sekolah SMM, kamu harus di Jogja, kamu harus kos, kamu harus hidup jauh sama orang tua, bla 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 bla, pisah sama orang tua. Bayangin aja lulus SMP harus pisah sama orang tua gitu kan, pasti kan juga banyak kekhawatiran lah gitu ya. Bener, bener, Ntar bener, takutnya bener. anaknya nggak sekolah, malah bolos, malah malah gabung sama teman-temannya yang nggak bener ya kayak gitu-gitu ya. Akhirnya Mm-mm. dan aku memutuskan untuk ya udah saya harus berjanji pada diri saya harus memutuskan di Jogja, otomatis saya harus berhasil nih ke sekolah di Jogja gitu kan. Ya Mm-mm. walaupun sih pada waktu itu banyak yang apa ya
ngapain sekolah musik, mau jadi apa sekolah musik gitu ya. Mau jadi apa sekolah musik. Ih, Itu bener banyak dulu sekali waktu yang mengatakan seperti itu ya. Bahkan bener. ya bahkan sampai sekarang masih ada pandangan-pandangan orang tua yang mengatakan mau sekolah seni itu mau ngapain gitu loh, mau jadi apa gitu kan, mau sekolah musik itu mau jadi apa gitu. Nah saya di Mas sini bisa mau baca pikiran membuktikan aku bahwa ya. aku nggak bisa baca pikiran. korban soalnya saya pernah ngalamin itu gitu loh. Korban. Jadi emang relate Oh, gitu ya? emang bener gitu. Bener. Ya. Nah, terus gimana Mas tuh Dan akhirnya? makanya di sini aku ingin membuktikan bahwa aku di sekolah musik dan bahkan di SMM ya, di sekolah musik itu udah banyak sekali alumni-alumni yang menjadi orang sukses gitu. Termasuk menjadi seorang dosen, jadi guru, jadi tentara, jadi kepolisi, kan masuk di korps musik kan, lalu menjadi musisi-musisi profesional di Jakarta, jadi artis gitu. Dan saya ingin membuktikan bahwa sekolah musik ini tetap saya harus bisa dengan sekolah musik, saya sekolah setinggi-tingginya gitu. Makanya saya terjunnya ke dosen gitu, karena di dosen itu apa ya, ini Mas Asistoyo ini agak ganggu ini. Mas Irfan memang suka baca pikiran orang kok Mbak. Jadi ingin membuktikan sih, bisa nggak sih aku sekolah musik tapi aku bisa sampai S2, bahkan bisa sampai S3, bahkan bisa jadi profesor. Ternyata memang sudah banyak profesor-profesor seperti di UNES ya. Ada Prof. Toto, ada Prof. Jazuli, ada profesor-profesor banyak sekali yang di bidang seni gitu loh. Jadi ini membuktikan bahwa seni, musik, tari, seni rupa, apapun itu kita bisa bisa karirnya bisa di situ, bisa dikembangkan bahkan sampai setinggi-tingginya seperti itu. Itu sih yang apa ya, yang menjadi ini, yang sampai saat ini pun saya sudah menjadi dosen, saya akan kuliah S3. Saya kalau bisa saya nanti jadi profesor ya saya kalau bisa jadi profesor gitu. Tapi apakah saya tetap seniman? Ya seniman gitu. Ya tetap dong, tetap seniman gitu. Tapi emang bener sih ya, sahabat Sonora dan juga teman-teman yang lagi ikutan live gitu. Karena aku pun bukan korban sih, maksudnya aku pernah mengalami itu ketika mau kuliah, ditanyain pengen kuliah apa, ya sebenarnya pengen kuliah musik karena suka gitu loh. Tapi lagi-lagi gitu ya, sama Mas. Punya bakat musik juga ya? Iya, mungkin bisa nanti loh, sama Mas Asistoyo, Mbak Kris bisa diajak nyanyi nih Mas Asis. Saya nggak, kalau nyanyi nggak bisa, kalau suruh betot bass lumayan gitu. lah, bisa lah ya. Gitu itu ya. Emang kalau di kampus dipanggilnya nggak Pak ya Mas ya? Sebenarnya Pak, karena kan memang di UNES itu ini ya konsentrasinya pendidikan ya, calon guru, jadi membiasakan untuk walaupun dengan dosen yang muda tetap mereka memanggilnya Pak ya, walaupun keluar dari kelas pun saya sih pengennya dipanggil Mas juga nggak okay gitu. Karena ada mahasiswa saya yang manggil saya malah Ko ya toh, Ko Irfan malah gitu. bener. Itu jadi ya aku nggak masalah gitu. Memang di kampus harus ada etika yang harus mereka pelajari ya, untuk bersikap sopan dan ini terhadap dosen, karena nantinya mereka juga menjadi seorang guru yang digugulan, ditiru lah ya sama siswa. Betul. Nah, anyway, saya tuh penasaran deh Mas. Dari tadi Mas Irfan bilang di Jogja. Sebenarnya Mas Irfan asli mana sih? Bukan asli Semarang ya? Aku aslinya mana ya? Tadi ada yang bilang sempat di Malang, terus di Jogja gitu kan. Aslinya, awalnya. Mulai dari lahir berarti ya Mbak ya? Lahir saya di Jogja, karena mama saya orang Jogja. Gitu kan. Terus papa saya di Malang, akhirnya saya ke Malang lah, yaitu mama saya di Malang, terus saya ya akhirnya jadi orang Malang. Papa saya mama saya di Malang, terus saya jadi orang Malang sampai pada SMP itu tadi. Akhirnya aku disuruh sekolah, bukan disuruh sekolah, aku minta sekolah di Jogja sampai selesai S1 sampai selesai S2, terus menikah. Jadi saya sudah menikah. Oke, menikah dengan ini mahasiswanya yang belum tahu ya. Ini siapa tahu mahasiswanya ada yang kiranya.
Udah tahu semua, kalau masih udah tahu semua. Udah tahu semua ya ternyata. Tuh. Nah, terus nikah dengan istri saya orang Klaten, terus akhirnya dapat kerjaan di Semarang, kita hijrahlah ke Semarang dan sekarang menjadi orang Semarang. Oh, berarti udah 7 tahun stay di Gitu. Semarang. Iya, udah 7 tahun 7 ngajar tahun di stay di UNES di Semarang. Semarang. Nah, kan selain ngajar tadi Mas Irfan bilang juga ikut ngamen ya. Ikut ngamen, terus main-main lah sama maksudnya main musik juga sama teman-teman gitu. Nah, itu biasanya di event-event apa Mas? Apakah memang karena kan kalau orang berpikirnya wah biola nih pasti orkes gede nih, Erwin Gutawa Orkestra atau orkestranya Twilight Orkestra kayak gitu kan. Tapi kalau Mas Irfan sendiri so far biasanya ngamen itu bareng sama teman-teman band kah atau teman-teman nongkrong atau ada punya grup Iya. sendiri? Kadang main solo sama band, sama ini ada grup entertain namanya Saka Entertainment ya kan. Oh, Nah itu juga aku sering tahu. Iya. sering di job. Kalau enggak aku Iya. punya grup sendiri, sambil promo nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa, boleh. Punya grup sendiri, Irfanda Musik Entertain itu. Kalau enggak juga aku sama siapa aja dan ya biasanya di wedding sih, acara wedding kita entertain atau catering, event-event kampus seperti itu. Tapi memang Mas Irfan concernnya tetap megangnya di violin ya, biola ya, atau ada instrumen lain, alat musik lain? Aku main violin. Cuman kalau memang kadang ada yang butuh di aransemen untuk orkes ya, aku juga membuat aransemen juga untuk orkes, untuk ensemble. Oke. Mas, ini mungkin sedikit out of context ya, tapi aku penasaran karena kebetulan ketemu dosen nih. Harus nggak sih seorang musisi itu bisa baca not balok? Itu pertanyaanku dari dulu sampai sekarang. Kalau nggak apa-apa, memang itu mungkin pertanyaan yang ini ya. Kalau dibilang harus, itu nggak harus, sebenarnya nggak harus. Oke, Ya, nggak harus. Karena memang ada beberapa teman yang tidak bisa baca not, tapi mereka punya istilahnya kalau di istilah musik itu solfege ya. Jadi mereka dengerin musik itu lebih cepat gitu ya. Lebih cepat, misalnya yuk main lagu ini seperti aslinya ya, cuman nada dasarnya yang berubah. Nah mereka dia sok dong main. Aku kalau baca komennya ini ada Ajis ini lucu banget deh. bikin gak konsen. Jadi nggak harus Mbak, jadi memang nggak harus baca not balok, cuman memang alangkah baiknya kalau didukung juga dengan bisa baca not balok atau minimal dia bisa baca not angka lah gitu. Bisa baca not angka lah. Supaya untuk apa sih ya, untuk kalau kita main bareng, apalagi yang formatnya orkestra kecil lah ya, orkestra kecil atau chamber, itu kan instrumennya banyak banget. Mungkin kalau band sih it's okay tanpa baca part ya, tapi kalau sudah melibatkan ada saksofon, ada cello, ada biola, ada trompet dan lain-lain, untuk memadukan aransemen yang supaya hasilnya itu bisa lebih bagus, nah itu paling tidak harus bisa baca not, minimal baca not angka lah. Oke. Karena itu Mas kerisauan hati itu kadang-kadang kalau misal mau diajak main bareng gitu kan, gua nggak bisa baca not balok, terus diceng-cengin jadi kayak males gitu kan, males nih. Gitu. Masa posisi nggak bisa baca not balok gitu? Wah, Chris bisa lah, nanti les not balok sama aku juga nggak apa-apa. Lo, boleh tuh. Boleh tuh. Tapi mungkin lesnya online ya Mas, karena kan ini pandemi. Nah, ini nih, lesnya online. pandemi kayak gini, kuliah online juga berarti? Kuliah masih online ya? Kuliah online. Kalau sekarang masih libur atau masih kuliah online jalan di UNES? Ini masih libur semester. Masih libur semester. Nanti masuk lagi bulan awal September kan? Awal September baru Mas. Tapi tetap masih kuliah online ya Mas? Masih kuliah online. Info terakhir masih kuliah online sampai akhir tahun. Ya nanti nggak tahu, nanti tinggal Mas Menteri yang menetapkan. Kita sudah mulai. Kan, Mbak, kita kan ngikutin aturan aja. Ngajar online ya udah, kita ngajar online, dan sekarang kita juga akhirnya dosen, guru, kita dituntut untuk kreatif sih sebenarnya, untuk buat video pembelajaran gitu kan. Benar.
kayak gitu Mm-mm. sih. Heeh. Loh, Mas, tapi kan kalau misal seni musik ini, kalau seni musik kalau boleh tahu mata kuliahnya apakah 50-50 teori 50% praktek atau persentasenya berapa-berapa nih antara praktek dan juga teori? Di UNES ya, kalau di UNES Mm-mm. 50-50 sih, jadi 50% lebih ke teori dan ilmu pendidikan, karena kan UNES lebih konsentrasi ke pendidikan seni musik gitu ya, Bener. karena Mm-mm. mereka untuk menjadi seorang guru musik, jadi 50% itu ilmu teori dan ilmu tentang pedagogiknya, yang 50% tentang ilmu musikalitas, ilmu musiknya. Jadi praktek, ya mereka juga belajar piano, belajar vokal, belajar gitar, Mm-mm. gitu. Nah, ini kendalanya Perkusi, drum selama juga. pandemi Hmm. selama pandemi ini berarti kan nggak bisa tatap muka, nggak bisa praktek gitu kan Mas Mm-mm. istilahnya. Nah, Mm-mm. apa yang Mm-mm. pada akhirnya gimana sih triknya Mas Irfan supaya pembelajaran atau kuliah online di seni musik UNES ini tetap jalan dengan lancar gitu? Mm-mm. Wah, ini isu ini. Isu. Ya, Loh, loh, jadi loh, loh. memang kan sekarang lagi heboh dengan online ya, kuliah daring atau Mm-mm. sekolah daring, pembelajaran online. Jadi memang ya kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi memang kita diminta untuk memaksimalkan pembelajaran ini dengan perangkat atau media yang saat ini sudah ada seperti video conference ya, pakai Mm-mm. Zoom atau Google Meeting atau Webex dan Mm-mm. lain-lain. Lalu eh, di sini juga kita dosen atau guru ya, guru musik dituntut untuk membuat video pembelajaran gitu. Jadi saya juga Oke. membuat video pembelajaran gitu ya. Mm-mm. Rekaman terus nanti diupload di YouTube. Ini sekarang terus terang ini saya juga lagi proses buat itu, Mbak. Jadi proses mungkin kalau dibilang sekarang saya mau jadi seorang YouTuber juga gitu. Asik. buat Mumpung ada buat konten medianya gitu ya. kan. Mm-mm, Mumpung mm-mm, ada medianya dan mm-mm. saya ini saya menjadi ini bahkan menjadi apa ya, dunia baru di dunia pendidikan gitu, bahwa Benar. tidak bukan berarti pembelajaran jarak jauh ini hanya di masa pandemi aja, tapi ini bakal nanti akan terus terus berlangsung gitu, bakal terus berlangsung. Jadi Mm-mm, makanya mm-mm. kami ya saya dan teman-teman dosen yang lain menyiapkan video pembelajaran, lalu nanti video itu diupload di YouTube, dan di YouTube nanti Mm-mm. di apa namanya, di-share ke ada blended learning yang dipakai di UNES ya, khusus ya, seperti Elena gitu, dimasukkan di situ. Lalu kita harus ada video conference menggunakan Zoom, lalu ya macam-macam lah, kita Mm. memanfaatkan medsos juga gitu, memanfaatkan medsos juga Oke. untuk perkuliahan supaya lancar gitu. Dan di Benar, satu benar. sisi juga mahasiswa tidak merasa apa ya, tidak merasa dirugikan bahwa wah aku sudah bayar UKT, ini yang lagi tren kan UKT Iya, gitu ya, UKT benar yang itu. Heeh. isu yang saat ini sedang panas ya, UKT yang tidak turun gitu. Akhirnya Mm-mm. mahasiswa merasa apa namanya, dirugikan dengan tidak ada pertemuan perkuliahan gitu kan. Mm. Di sini kami ya, seorang dosen ya, bertanggung jawab untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk mahasiswa gitu. Dan mungkin saya juga akan memberikan yang tadinya mungkin tatap muka tidak bisa apa lah ya, lama ya Mbak, karena dibatasin SKS ya. Dengan daring ini, Benar, dengan benar. media online, dengan seperti ini kan kita bisa kapan aja. Teman-teman Hmm. mahasiswa bisa tanya-tanya jam 9 malam pun oke, misalkan WhatsApp atau lewat Instagram. Pak, untuk gini Mm-mm. bagaimana, contohnya bagaimana? Mungkin saya bisa langsung saat itu juga, jika ada waktu, saya buka handphone, saya rekam pakai video main biola gitu ya, lalu saya kirim, ini contohnya seperti ini. Mungkin Wow. bisa gitu. Ya kan gitu. Jadi ya ini Oh. ada kelebihan di situ ketika kuliah Mm-mm. ini dijalankan secara online. Ya kelemahannya kita tidak bisa tatap muka ya, maksudnya tatap muka di Mm-mm. situ aku nggak bisa ngontrol ke, dia pegang bu misalkan ya, tangan kirinya gimana, oh ini salah gitu ya. Jadi ya saya kontrolnya tetap pakai handphone atau pakai Zoom, coba Mm-mm. dideketin sama apa, kameranya untuk tangan kirinya misalkan, oh ini posisinya salah, oh ini harus dibenerin kayak gini, nah kayak gitu sih. Oke, wow, totalitas sekali ya Bapak dosen yang satu ini ya.
Sampai katanya jam 9 malam aja nggak apa-apa tanya-tanya gitu kalau Nggak misalnya apa-apa, ada yang nggak bingung. apa-apa. Tapi mm, 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 mm. Mm-mm, Tapi saya pernah nggak tuh Mas apa-apa. mau belajar Ya biola cuman, kayak baru 2 hari. Mm, mm, mm. Cuman apa gimana? ya cuman memang harus ada etika lah ya, tetap Ya mahasiswa harus ada benar. etika bagaimana menghubungi dosen gitu kan. Walaupun Betul. ya, ya, ya kayak gitulah maksudnya. Betul, Tidak iya. terus seperti chattingan dengan temennya misalnya gitu, Mm-mm, ya itu benar itu. tetap ada aturannya. Karena biola tuh nggak gampang loh, maksudnya diajarin langsung aja tuh kadang masih ini gimana sih. Saya pernah tuh Mas 2 hari doang, tapi abis itu udah nggak deh susah. Nyerah, enakan main-main yang gampang aja lah gitu. Enakan main Ah, piano, pemain bass aja lah udah. Nah, iya Mbak. Betul. iya kan? Iya, Makanya itu, jadi kayak iya. kayak kadang-kadang sih, ya apalagi kuliah online ya, mau prakteknya jarak jauh ya walaupun ada Zoom juga Mm. kayaknya nggak mantep kalau ketemu langsung kayak gitu. Nah, ini kalau tadi ngobrolin Betul. seputar perkuliahan, nah di luar perkuliahan nih, Mas Irfan kan tadi kan sering ngejob juga di luar kayak wedding, terus mungkin Mm, mm, event-event. mm, Masa pandemi mm. ini gimana Mas? Apakah cancel semua jobnya atau sudah sudah mulai ada lagi gitu ya? Karena saya pun kadang mikir gitu, job MC juga mandek semuanya, udah nikahan kagak ada, Iya, pensi kagak ada gitu kan. ah, Kayak session player atau betul. kayak musisi kayak Mas Irfan sendiri mengalami juga nggak? Mengalami Mbak, mengalami banget. Iya. Awal-awal sih langsung mundur ya, mundur bahkan ada yang langsung tahun 2021. Iya. Mas Itu Aziz Soyo, sedih belum Mbak, banget itu. tolong. Nah itu kan nanti tolong itu Long. Saka juga kalau udah ada job boleh lah ngebel. Gitu ya. Jadi awal pandemi terutama itu kan kayak wedding udah nggak ada. Mungkin MC juga sama Sama ya. sekali nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Beberapa Mas. WO 4 juga nggak bulan, ada. bayangin. Terus saya ada beberapa job yang juga mundur di bulan Februari tahun 2021, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Enggak Itu apa. tanggali rengkape. Terus akhirnya kali Nah, KB. Wah, ada Mbak Fanya tuh. Halo Fanya. Fanya Pinkel ya ini ya. nah, ini mahasiswaku juga nih Mbak. Iya tuh, Fanya Pinkel tuh. Hai Fanya. Nah, Gitu. ya Itu tuh. jagoan juga loh itu loh dari musik apa seni musik UNES loh Mbak Fanya loh. Oh gitu Tapi ya. tapi ini Mas Irfan karena waktunya juga udah mepet gitu ya. Ini kan sudah Hmm, hmm, mulai hmm, new normal lagi, sudah mulai hmm, masa hmm, adaptasi lagi gitu kan. Nah, hmm, kalau dari Mas Irfan sendiri planningnya ke depan untuk entah itu perkuliahan, entah itu mungkin kerjaan-kerjaan atau side job di luar itu nanti bakal ada apa aja Mas? Apakah sudah akan mulai merencanakan mungkin konser virtual atau seperti apa gitu? hmm, 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 hmm. Ini sih kami sudah dengan teman-teman dosen muda yang lain ya, dengan sesama dosen Mm-mm. musik, kita malah mau mengadakan konser ini, konser Wow. konser kemerdekaan gitu ya. Cuman masih Mm-mm. masih masih konsep, belum apa ya, belum detail lah, masih konsep, masih ngobrol-ngobrol boleh. Itu sih konser. Jadi kita mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu kan ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, ada Mm-mm. orkes, ada band, ada paduan suara. Nah, kita pengen mengadakan kolaborasi itu sih. Jadi mungkin live streaming gitulah ya, konser live streaming seperti itu. Terus ya ini mungkin saya mau bertemu dengan beberapa wedding organizer untuk membicarakan karena ini mungkin Ya, sepertinya wedding sudah mulai udah wedding mulai. sudah mulai berjalan gitu ya. Mungkin saya Mm-mm. akan menemui beberapa WO yang dulu pernah mau bekerja sama dan beberapa teman-teman Mm-mm. musisi untuk mulai bergerilya lagi lah Mbak, bergerilya lagi lah dengan Mm-mm. dunia kesenimanan gitu, dengan dunia entertain gitu. Itu Betul. sih yang Nih, butuh terdekat saat ini. terdekat. Ah, Oke. gimana? Nih, butuh Ah. perkusi kendang nggak? Terus butuh kostum tari nggak? Saya sekalian mas butuh MC nggak? Sekalian nih. Jadi kan ada satu paket Bener, Mbak. langsung tuh. Aku kalau ini aku beneran serius baca komen-komen ini, aku nggak tak baca beneran, aku daripada lihat mereka aku mending lihat kamera aja. Lihat Mbak Grace aja. Kacau, Oke, ini jadi kacau. itu fans fansnya Mas Irfan tadi ya. Jadi memang mungkin rencananya adalah pengen
pengen bikin konser virtual ya Mas ya? Ya konser virtual. Mungkin konsernya live, tapi streaming. Jadi Nontonnya streaming virtual. gitu. Kalau orkes saya dengan mahasiswa kemarin sudah buat sih konser virtual walaupun satu lagu ya. Itu sudah ada juga sudah ada di YouTube juga sih itu. Jadi mahasiswa musik bikin konser virtual orkestra. Iya, asik banget. Boleh loh Mas Irfan kalau butuh-butuh MC kontak-kontak. Iya, tetap gue ngelobi dia ngelobi gue. Oh, saya ngelobi Mas Irfan. Nah, terus ada jadi ini iya loh nggak cukup loh 30 menit tuh astaga kayak kurang gitu rasanya, tapi ya karena memang waktunya cuma 30 menit kurang Mas. Nanti deh next kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi. Mas Asis boleh malah ya? Mau ngajak kerjasama dengan Sonora. Oh boleh, ayo dong, ayo silahkan kita di masa-masa seperti ini kita tetap berkarya lah ya, biar nggak mandek-mandek banget. Berkarya, betul. Ini loh capek juga loh 4 bulan. Supaya lebih lebih produktif sih Mbak. Memang kemarin juga saya juga merasa karena saya masih punya tanggung jawab untuk mengajar ya. Akhirnya ya kesibukan saya mengajar. Cuman memang terus akhirnya saya sempat bulan Mei ya kalau nggak salah ya yang mau konser. Kayak saya punya komunitas musik klasik di Semarang, SCMC, Semarang Classic Musical Community. Itu pada bulan Mei itu kami mau mengadakan konser musik klasik di Kota Lama. Dengan teman-teman komunitas musik klasik di Semarang. Akhirnya akhirnya tertunda, akhirnya pending, tertunda, dan memanfaatkan media itu tadi supaya kita tetap berkarya. Kami mengadakan konser virtual dengan kelompok komunitas musik klasik di Semarang itu sudah ada di YouTube juga sih, di YouTube sama di Instagram. Ada dua lagu kayaknya, 2 lagu klasik gitu. Mas boleh dong dibocorin channel YouTube-nya sama Instagram-nya apa kali aja, abis ini ada yang mau kepo karyanya aja ya, jangan kepo orangnya ya, udah punya istri bos. Siapa tahu. Anak saya udah kelas 2 SD. Waduh, tuh, ini udah kelas 2 SD, udah cukup ya, kita kepo karyanya aja. YouTube di mana? Instagram di mana, Mas? Kalau Instagram Irfanda Sejati Instagram. Irfanda Sejati ya. Kalau YouTube sih belum banyak video yang aku upload di YouTube. Saya baru akan menjadi seorang YouTuber gitu ya. Ya ada beberapa. Tapi udah ada beberapa ya. Ada beberapa video, nggak banyak sih. Ya kalau videonya YouTube-nya Irfanda Violin. Kalau Irfanda Violin. Nama Irfanda Violin. Oke, Irfanda Violin bisa dicari. Irfanda Sejati. Kalau Instagram entertain saya Irfanda Musik Entertainment, itu Instagramnya. Asik. Banyak tuh. Ada Irfanda Sejati, bisa di-follow. Waduh. Irfanda Sejati Instagram saya. Nanti kalau ada yang mau butuh les musik, itu ada Instagram Vanda Violin Course, itu untuk les musik, les biola. Ya, lalu yang untuk entertain itu Irfanda Musik Entertainment. Gitu. Oke, ada 3. Bisa di-follow semua YouTube-nya, di Irfanda Violin juga bisa di-subscribe ya sama Sonora, nanti misalnya pengen lihat karya-karyanya Mas Irfan di situ. Yeah. Mas Irfanda Sejati, terima kasih banyak waktunya ya siang hari ini. Seru banget ngobrolinnya, tapi sayang sama-sama, karena Mbak waktunya. Grace. Sukses terus, semoga konser virtualnya juga bisa terlaksana juga ya Mas ya. Amin. Segera terlaksana gitu. Pokoknya sukses semuanya. Sama-sama. Salam buat teman-teman di UNES. Kalau ada yang jomblo boleh lempar 1. Ya. Salam juga buat Mbak Grace dan Mas Bayu ya, Mas Bayu Angop ya. Mas Bayu Angop. Iya, tuh. Orangnya di luar Bayu Angop tuh ada. Nanti saya sampaikan salamnya ya. Terima kasih ya Mas. Salam juga buat teman-teman Sonora, sukses selalu sama-sama. Siap. Mbak Grace. Siap. Thank you. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora